ketum teh ketua tumbal katanya mah gitu ya. Iya. Terus Kahim Siapa itu? ya kata orang lain gitu ya. Terus Kahim itu kacung himpunan gitu ya. Ini organisasi itu sebenarnya tidak memberikan soft skill, tidak memberikan relasi segala macam, tetapi organisasi itu menurut saya hanya memberikan akses terhadap itu semua. Mau dia berkembang atau tidak, mau dia dapat relasi atau tidak, sebenarnya organisasi sudah memberikan pintunya gitu. Karena ekspektasi saya punten kepada para organisatoris di luar sana ataupun di dalam situ dan sana, bungkus organisasi kalian itu dengan hal-hal yang bisa diterima dengan persepsi publik gitu. Jadi di ngobrol kenalan itu bebas lah. Awi mah ngalor ngidul kita Kan natural lah marahnya. natural gitu. Berarti mau natural mah kudu sabar di sunut natural aja. Korek mah lu. iya. Ini menarik mungkin we. Enggak mau seru-seru teuing. Geus biasa ngerjakeun skripsi kan. Skripsi aman, tinggal sidang di akhirat. Yaumul hisab. Kayaklah sebelum kadinya teh jadi pemain heula mendingan. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, guys, kembali lagi di konten sebenarnya perdana di bulan ini. Soalnya bulan Desember dan bulan November, Oktober belum bikin lagi. Nah, alhamdulillah kita kedatangan orang-orang yang spesial, orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mungkin ditunggu-tunggu. Betul ya? Ya, Oke. semoga saja. Oke, dalam konten podcast Enigma di Kang Sarung. Nah, tadi Kang Sarung soalnya pakai sarung. Eta we unggul sebenarnya filosofi nama. Cukup eta unggul. Menarik. Suganta ya singkatan sarung Kang gitu. Naon gitu. Kang naon naon rung naon gitu. Nah, sarung. Kang Sarung. Nah, oke, mun cek pepatahna terkenal maka Taruh. gitu mata orang taruh heula ada barudak nu penonton setia mah pas kenal jeung saya mah gitu. Di dilah Mang Perkenalkan wae. Bahasa Arab atuh. Untung atuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Marprilian Moharozi. Saya dari IPAI angkatan 2022. Mana? Ya, hapunten baraya. Saya Revi Wijaya dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial angkatan 2022. Atas. Adik. Asa garing. Ya, teman-teman penonton yang ada di rumah gitunya. Sebenarnya tadi kenapa ini menjadi bintang tamu yang spesial? Karena beliau berdua ini adalah mantan dari ketua himpunannya di prodi masing-masing. Gitu ya. Kalau yang ini Bukan, saya juga ya. Enigma. beda status. Beda status gitu. Lagi ganti dulu. Ganti dulu. Gitu. Kalau misalkan saya juga statusnya itu kan saya juga jadi bintang tamu mana. Oh iya. Saya apa-apa. di sini moderator. Kan di Indonesia sudah biasa dengan dui fungsi. Betul. Ya, betul. Jadi rada sieun. Teu naon atuh da eta mah Ya, ditanya. kebebasan Iya. berpendapat lah. Betul. Ngantong bebas teuing gitu. Oke, jadi ini berdua adalah ketua gitu ya. Mantan ketua organisasi di prodinya masing-masing. Jadi ini IPAI. Pai. Ini PIPS. Sangat ini ya, sebenarnya jauh ya. Ini kan kerohanian, ini sosial, Sama PIPS itu pendidikan ilmu pengetahuan spiritual. S-nya itu spiritual. Iya. Spiritual. Tuh. Sosial sih. Ya gitu. Jadi kita di sini ingin sharing-sharing mungkin ya. Nanti teman-teman juga yang ada di kolom komentar bisa bertanya-tanya gitu ya. Tapi pertanyaan komentarnya nggak live juga sih. Nanti di kolom komentar selanjutnya. Bertanya-tanya terkait tentang sebenarnya ingin topik besarnya adalah membicarakan tentang organisasi gitu ya. Organisasi saat ini teh kayak gimana sih untuk menurut sudut pandang mantan gitu. Apakah
sehat, kemudian meningkatkan soft skill dan hard skill gitu ya, ataupun sebenarnya udah ketinggalan zaman juga gitu. Tapi kalau dari ketemu kayak positif semua ya. Ya, subjektif lah itu. Betul, karena pernah jadi korban, pernah jadi pelaku, dan pernah jadi ya ibaratnya kita yang punya kendali lah. Tapi cenah mah ya. Ini boleh Sunda, boleh Indonesia gitu. Boleh. Ketum teh ketua tumbal katanya mah gitu ya. Iya. Terus Kahim Siapa itu? ya kata orang lain gitu ya. Terus Kahim itu kacung himpunan gitu ya. Ini bisa jadi enggak, bisa jadi iya gitu ya. Tergantung perspektif aja lah. Tapi Tapi sejujurnya mah iya sih. iya, Iya, betul. yang itu PIPS. Oke, mungkin ini mulai dari sebuah pertanyaan awal gitu ya, terkait tentang motivasi sebenarnya. Kan jadi ketum deh tidak saukur mengorbankan jasadnya, Betul. badannya ada, hadirnya terus. Nah, tapi tentunya ada motivasi. Oke, benernya gitu. Nah, kira-kira nih yang menjadikan sebuah motivasi sehingga menjadi ketuanya di antara organisasi itu apa sih? Gitu. Boleh lah, bebas lah. Boleh lah. salah. Dari yang paling duluan demisnya, ilmunya udah banyak berarti. Boleh. Motivasi bang. Motivasi ya. Motivasi. Tapi ini fun fact dulu gitu ya, fun fact dulu. Saya tuh dulu di SMA gitu ya. SMA, SMP, bahkan di lingkungan masyarakat gitu ya, Karang Taruna, setingkat Karang Taruna, itu saya belum pernah ikutan organisasi gitu ya. Di SMP, SMA, OSIS saya nggak ikut, MPK nggak ikut, ekskul tidak ikut gitu ya. Cuman Karang Taruna juga nggak ikut. Karang Taruna tidak ikut. Apa? Wibu. Bukan gitu ya. Karena saya orangnya malesan gitu ya. Yang pertama itu malesan, terus yang kedua itu saya nggak tahu apa yang saya cari gitu ya di organisasi. Nah, ketika saya sudah beranjak ke kuliahan gitu ya, ke kampus gitu ya. Kan kalau awal-awal itu ada gitu ya kaderisasi namanya ya, kaderisasi. Nah, sebenarnya dari kaderisasi itu belum menumbuhkan minat saya untuk berorganisasi gitu ya. Tapi ketika setelah lulus kaderisasi dan ada magang gitu ya di himpunan, dan setelah menjadi staf, dan kebetulan saya ini menjadi ketua pelaksana kaderisasi gitu ya di Hima-IPA itu di tahun 2023 berarti. Nah, pada saat kaderisasi selesai dan masa kepemimpinan pada saat itu tuh mau berakhir, nah baru muncullah gitu ya di situ tuh rasa ingin melanjutkan organisasi itu. Yang pertama mungkin karena moral, saya mantan ketua pelaksana kaderisasi yang artinya mencetak kader baru untuk melanjutkan himpunan. Tapi kalau saya tidak ikut himpunan lagi, berarti saya kacau gitu ya. Orang lain disuruh masuk himpunan tapi sendirinya enggak gitu ya. Makanya di situ menjadi motivasi saya mungkin ya untuk melanjutkan himpunan di periode berikutnya. Oke, jadi bentuk dari moralitas. Moralitas sih. Berarti kalau misalkan bukan jadi ketua atau tadi PJ pelaksana kaderisasi, mual merenya? Kemungkinan tidak sih. Kemungkinan tidak. Berarti motivasinya ini Moral banget. itu sebelum itu saya panas lah ya, kopi lah meren pak. Aduh. Namun dikit. Sok dibikin kopinya. Ya, sambil menunggu bagaimana nih Tum Revi? Ya, kalau dari saya pribadi, saya Revi ya, bukan pribadi. Oh iya. Kalau organisasi memang sudah menekuni sejak SD lah, ekskul dari ekstrakurikuler gitu. Cuma ya memang dulu tuh tidak menyadari sih apa itu organisasi. Yang saya sadari semasa hidup, saya nggak suka gitu kalau di rumah terus nonton TV atau segala macam. Jadi pengen punya kegiatan di luar. Nggak suka waktu luang tuh diisi dengan kesepian, mikir hal-hal yang nggak jelas. Nah, jadi ikut pramuka dari SD ke SMP, ikut basket, organisasi yang masih ekskul ekstrakurikuler. Barulah ketika SMA ikut OSIS gitu. Awalnya ya diajak teman aja, OSIS itu kayak gimana sih ya, mau menguji perspektif ataupun paradigma apakah OSIS itu benar-benar babu sekolah ataupun tidak gitu. Ya ketika itu di periode pertama merasakan nggak babu sekolah gitu, kita menjalankan program kerja sesuai apa yang kita mau gitu.
Kadang memang membantu sekolah, tapi itu mah bentuk pelayanan kita aja gitu. Dan terus lanjut ke kuliah. Nah, awalnya mah di kuliah ketika melihat sebuah hal yang menurut saya perlu diperbaiki, itulah yang membuat saya termotivasi gitu. Tapi awalnya saya tidak tidak hanya menjadikan motivasi internal sebagai bahan bakar gitu. Saya juga membutuhkan motivasi eksternal gitu. Pun ketika dulu di SMA di Aliyah ketika ya soleh banget sih, insya Allah. Ya ketika di SMA di Aliyah itu ya ditunjuk jadi calon ketua OSIS waktu itu ya karena kan mendapat kepercayaan dari publik dulu gitu. Karena saya merasa kalau publik tidak melihat ada punya potensi dalam diri saya bingung gitu. Melihat sejauh apa diri saya dipandang oleh publik gitu. Nah, begitupun kemarin ketika pencalonan ketua himpunan gitu. Ada beberapa orang di himpunan yang memang mendukung saya untuk naik seperti itu. Dan saya juga samalah kayak Om Marpril gitu, ada ibaratnya istilah moral. Kalau saya melihat yang menurut saya perlu diperbaiki dan saya hanya menggunjing itu saja tetapi tidak melakukan action, buat apa gitu. Itu. Berarti tadi mah mungkin perbedaannya ini juga eksternal aja Eksternal aja. Tapi kalau dari internal sih saya punya pandangan hidup bahwa ketika kita sudah masuk ke dalam suatu apalah gitu ya, entah organisasi entah apa, ya jangan hanya jadi anggota gitu ya. Betul. Karena kalau jadi anggota doang mah semua orang bisa gitu. ya. Itu sih. Insan yang paling unggul. Ya bisa jadi ya kayak gitu. Oke. Menarik. Kalau tadi background dari mana, departemen apa bidang? Oh, kalau background itu dulu dari awalnya di himpunan di pemikat di olahraga. Tapi jarang ya. Oleh saya. Ya. Iya, tapi nikat Oh, jadi ketua himpunan jarang. Mematahkan ini berarti ya tradisi. Saya sama kayak Tumapri dari bagian kaderisasi. Biasanya dari bagian bidang 1 atau departemen Ya, 1 atau SDO 2 lah gitu. SDO atau sospol Sospol biasanya. biasanya. Betul. Karena mungkin saya memikat jadi Oke. Ya, percaya. Pantesan Anda jadi ketua himpunan ya? Sangat pede. betul harus pede gitu. PD. Perang dunia. Oh, Perang Dunia. Percaya Kirain. diri. Oke. Ya, tadinya terkait tentang motivasi, mungkin ini juga menjadi sebuah pesan buat adik tingkat mungkin ya. Kalau angkatan 25 udah pada beres kaderisasinya? Udah. Udah. Udah ya. Sing gitu ya. Ada yang mau lihat nih adik-adik yang gemes-gemes gitu. Oh, ternyata perlu gitu ya yang namanya motivasi gitu. Betul. Tapi ada juga ya kadang yang ingin jadi ketua tuh memang didorong, tapi dari dirinya sendiri tuh nggak punya motivasi. Kan ada juga ya. Ada. Gitu. Jadi yang bergeraknya mah yang orang belakangnya aja. Nah, itu. Kalau itu sih saya belum pernah menjumpai di Belum pernah. UPI gitu di UPI belum. Oh, di kampus lain ya. Kayaknya. Mungkin di negara gitu. Oh, Ya, Oke. kita lanjut. Iya. Oke, mungkin tadi membahas tentang motivasi punya sebenarnya motivasi. Kemudian ini ingin juga yang bisa numen-numen. Tonggane woi. Ampura sing tong tarik teuing. Oke. Ya nggak apa-apa guys, ini karena bukan studio proper juga ya. Jadi dimaklum ya. Maklum aman aja, justru itu bagian dari dinamika yang harus dinikmati. Iya. tapi menarik tadi obrolan tadi ya Gimana? terkait ada yang mendorong. Mungkin salah satunya itu ya tadi gitu ya, ketum itu ketua tumbal, artinya yang ditumbalkan untuk menjadi ketua. Iya. Makanya ada istilah ketum itu ketua tumbal ya, mendorong itu gitu ya. Dan orang-orang yang mungkin menumbalkannya itu main di belakang aja. Itu di mana? Ibarat pemimpin bayangan lah gitu ya. Pemimpin bayangan. Ya mungkin si pemimpin bayangan ini punya target yang lebih tinggi mungkin ya. Iya. Mungkin. Udah kayak film-film Cina gitu. Ya. CEO-nya ngumpet gitu jualan semangka di pasar, yang CEO palsunya mah ada gitu.
Anda suka nonton Dracin nggak? Dracin, drakor, semua lah. Kecuali India, India nggak? enggak. Mahabharata, Anime. anime nonton. Buku. Ini nih anime apa nih? Ini baru ditempel ini. Nggak tahu ini apa? Asal tempel. Nggak tahu. Ini Oh, ini udah Luffy jual lah ya. CV. Iya. Tapi yang ini mah nggak usah lah ya, Nggak nggak usah usah. disorot yang ini. Itu bukan anime ya. Karena anime itu real action. Action. Ya, oke, dilanjut mungkin. Ini tadi sudah membahas tentang motivasi. Mungkin sekarang orientasi. Dan motivasi mah dalam diri, kemudian apa yang mendorong. Ini orientasi nih arahnya. Arahnya kenapa gitu ya, jadi ketum gitu. Pasti kan punya orang, masa gua nggak punya orientasi maunya kan gitu. Apa sih yang menjadi orientasi menjadi sebuah ketua, seorang ketua gitu. Dari sini dulu lah. Ya. Adik dulu. Adik. Karena paling bungsu kan beliau itu di Siap. Ketua. Iya, kalau untuk orientasi secara pribadi, ya saya melihat ingin organisasi yang saya ampu, organisasi yang saya layani ini menjadi sebuah organisasi yang dimana masyarakat ataupun anggotanya itu mikir gitu. Mikir terhadap apa yang udah mereka lakukan, karena saya menyadari relevansi organisasi sekarang itu orang itu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan itu sebenarnya untuk apa. Cutting itu sebenarnya nyuruh untuk apa, dan cutting yang membuat rumusan pun nggak tahu atas dasar apa. Karena selama ini tuh organisasi yang saya lihat, yang saya pandang baik kultur saja. Jadi mengadakan sebuah acara, sebuah kegiatan, sebuah keputusan ataupun apapun itu, ya sudah karena kulturnya sudah seperti ini. Saya ingin organisasi yang saya pimpin itu berpikir gitu. Kenapa sih kita harus begini gitu? Bahkan kalau saya bilang lagi itu, saya bilang ke mereka, ke anggota, ke teman-teman saya, bahkan kalau kalian mau membunuh orang pun dalam organisasi ini saya silahkan, asalkan kalian mau bertanggung jawab dan tahu alasannya dengan jelas dan dapat diterima dengan akal sehat gitu. Paman ekstrim ya. Ya, karena saya ngelihat jangankan membunuh gitu, kalian nyuruh orang kayak begini pun kalian nggak tahu kan atas dasar apa. Karena kalian taunya ini, kalian tak dulu diperlakukan seperti ini, jadi kalian ingin memperlakukannya balik gitu. Jadi orientasi saya sebenarnya, saya tidak ingin organisasi ini menjadi ajang revenge gitu, ajang balas dendam dari angkatan yang sebelumnya ke angkatan yang baru. Itu karena ya saya ngelihat organisasi itu citra awalnya dibangun ketika penerimaan ataupun interaksi pertama, yaitu kaderisasi. Nah, ketika itu saya menilai bahwa kaderisasi ini merupakan gestur yang harus ditunjukkan oleh organisasi kepada orang-orang yang ingin masuk ke dalamnya gitu. Karena ya pandangan pertama itu penting gitu, first impression itu penting, walaupun memang kita nggak boleh menilai dari satu kali aja, tetapi kan ya namanya manusia, mereka berhak menilai apapun itu gitu. Ya pada akhirnya saya orientasinya adalah ayo kita mikir, ayo kita ubah pola pikir kita, apa yang kita lakukan selama ini tolong dibenari atas dasar apapun itu, yang penting kalian punya pembenaran yang bisa diterima gitu. Jangan karena itu sudah dilakukan turun temurun segala macam gitu. Intinya ya apapun itulah, biar organisasi kita ini enggak jadi organisasi yang jadi common enemy, biar organisasi kita itu diterima oleh orang-orang di dalam himpunan itu sendiri gitu. Gitu. menarik. Menarik ini. Menarik. Oke, sebelum ditanggapi juga ya, gimana tuh? Oke. Kalau dari saya mah mungkin atas dasar keresahan ya Tum ya, karena tidak jarang saya tuh menemukan komentar-komentar di sosial media gitu ya, organisasi kemahasiswaan itu udah kuno, udah tua, ketinggalan zaman gitu ya. Dan ya berdasarkan keresahan-keresahan yang saya alami ketika menjadi staff, ya sedikit-sedikitnya terasa lah ya organisasi itu tidak menyesuaikan dengan zamannya. Apalagi kan sekarang udah digital gitu ya, masa-masa digital. Nah muncullah gitu ya di dalam visi misi itu, saya salah satunya adalah digitalisasi Hima IPA gitu ya, yang artinya ya IPA itu jangan kuno wae gitu ya. Nah, disitulah saya mengusungkan ide untuk agar administrasi presensi itu
udah digitalisasi aja gitu ya. Di scan ya. Di scan Keren banget gitu ya. itu, keren. Di scan. Ada bunyinya tut Gitu ya. satisfying. Gitu. Jadi berdasarkan keresahan tadi gitunya. Jadi jangan udah mah dianggap kuno, udah mah dianggap kolonial lah gitunya. Tapi masih diem aja gini si organisasi itu teh. Ya udah weh hayu. Meh teh dianggap gitu gitunya. Kita coba ubah pelan-pelan dengan sistemnya gitu ya. Jadi yang salah satunya itu berdasarkan keresahan itu, dan alhamdulillahnya tahun kemarin juga sudah mulai gitu ya digitalisasi itu teh. Salah satunya dengan presensi gitulah, presensi online. Dan diturun-temurunkan sampai periode sekarang juga masih memakai gitu. Ya, berarti lebih ke keresahan terkait tentang mungkin lebih ke kemudahan mungkin ya. Ya, Dan kemudahan. bisa melakukan menjalankan organisasi. Ya. Oke. Mungkin ini jadi menarik ini tadi. Ini Anda juga menarik, tapi kita ini Menemukan inovasi itu. ini inovasi. Ini tadi berbicara tentang kultur gitu ya. Kultur. Jadi bagaimana si organisasi itu mungkin banyak orang yang nyebutkan organisasi saat ini tuh seperti IO aja. Event organizer. Ya, gitu. Jadi, Kompak gitu. kan saya juga yang ngomong. Kan jadi host. Ya, gitu. Jadi IO karena ya udah gitu-gitu aja ya by design dari ketua zaman dulunya, kemudian lanjut. Nah, ini teh apakah terjadinya memang karena tadi mahasiswanya itu ogah-ogahan saat menjalankan organisasi ataupun ikutan organisasi pun karena kalau nggak ikutan takut kena sanksi sosial mungkin ya, atau emang nggak kreatif dan tidak kritis aja ini menurut pandangan Tum gimana? Nah, saya tuh teringat perkataan dosen muda di PPS yang saya teladani gitu. Kahim PPS juga dulu, Bu Retno. Halo Bu. Semoga nonton ya. Iya, kayak pokoknya Bu Retno tuh selalu bilang gitu. Tolonglah buat suatu program kerja yang tidak sama seperti anak SMA gitu. Saya mikir kayak gimana Bu contohnya? Anak SMA ngadain konser, kalian ngapain masih ngadain konser? Wah, iya juga ya. Saya juga mikir berarti sebenarnya organisasi ini selama ini jalan hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif yang ada pada sidang umum. Kata saya, iya juga ya. Sebenarnya organisasi itu apa sih fungsinya? Saya selalu mikir gitu. Pada akhirnya saya menemukan sebuah jawaban gitu. Ya, program kerja, administrasi segala macam itu merupakan bungkusan dari organisasi. Tapi isinya itu bukan itu sebenarnya. Organisasi itu isinya ya seharusnya tempat di mana orang-orang itu mau berkembang, mau mikir, mau memberi dan menerima manfaat. Nah, mungkin kenapa banyak sekarang Gen Z yang menolak adanya organisasi mau apapun itu bentuknya. Karena menurut saya selain kemarin ya karena Covid jadi serba digital dan pola pikir Gen Z itu lebih ke arah pragmatis gitu. Jadi gue ikut organisasi ini tuh untuk apa gitu, bertanya-tanya tanpa kayak mikir ya udah ikut aja dulu, jangan menanyakan organisasi itu memberikan manfaat kalau kamu juga belum tentu memberikan manfaat kepada organisasi gitu. Karena menurut saya organisasi itu kan sepakat lah orang-orang benda mati lah, kita harus menghidupkannya, jangan sampai organisasi jadi benda mati karena orang hidup di dalamnya gitu. Oke. Itu jadi menurut saya organisasi sekarang lebih ke Aduh, ayo rekam lanjut. ya lebih ke arah event organizer. Sepakat, tidak bisa dipungkiri, tetapi di dalamnya terdapat sebuah proses yang itu tidak terlihat gitu. Kan event organizer itu proses-proses di dalamnya kayak hard proses, tapi ada soft proses yang sebenarnya orang tuh nggak melihat, seperti sebuah diskusi, akses terhadap relasi, pengembangan soft skill. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa organisasi itu sebenarnya tidak memberikan soft skill, tidak memberikan relasi segala macam, tetapi organisasi itu menurut saya hanya memberikan akses terhadap itu semua. Mau dia berkembang atau tidak, mau dia dapat relasi atau tidak, sebenarnya organisasi sudah memberikan pintunya gitu. Artinya kalau benar tadi kata Kang Marpril, makanya jangan cuma jadi anggota aja. Itu. Jadi ya ibaratnya kita mahasiswa yang ikut organisasi dengan mahasiswa yang tidak ikut organisasi, mohon maaf tidak bermaksud mendiskreditkan, pola pikir kita itu harus beda gitu. Kita harus next level lah daripada mereka. Jangan sampai kita ikut organisasi, datang ke organisasi pembahasannya masih itu aja, masih ngebahas aww keneh si iya meni herang pisan
Itu yang menurut saya sia-sia di dalam sebuah organisasi gitu. Makanya ya menurut saya organisasi itu kalau dibilang event organizer ya udah terima aja gitu. Tetapi kita harus kasih tahu nih sebenarnya di dalam event organizer itu ada hal-hal yang mereka tuh nggak tahu dan kita tuh menyelami itu dan memberikan manfaat. Oke. Menarik. Gimana lo? Ya, kalau dari saya mah ya, memang betul gitu ya, cap event organizer itu, IO itu ya. Dan kalau melihat dari kacamata program kerja itu memang berbentuk event gitu ya. Kan ada program kerja itu banyak gitu ya, tidak berbentuk event doang, ada mungkin kajiannya gitu ya. Nah, kenapa tidak melihat hal itu juga gitu ya? Malah kita tuh fokus aja ke satu event dan mengecap himpunan itu IO gitu ya. Kan banyak gitu ya, program kerja tuh nggak hanya satu gitu. Makanya jangan pakai kacamata kuda gitu kalau melihat sesuatu itu. Pakainya kacamata orang. Kacamata etalah Bung Hatta. Oh, ini toko paling inspirasi ya, bukan ya? Bukan sih. Oh, bukan. Marpril toko inspiratif mah. Kalau ini katanya akui saja IO, kalau ini katanya coba pakai sudut pandang yang berbeda. Tuh. Jadi beda nih. Akui saja IO, tetapi ya maksudnya menurut saya jangan menepis fakta, tetapi berikan argumen berupa hal-hal realisasi yang sebenarnya kita dapatkan Ya. gitu. Jadi kalau kita datang ke kelas, organisatoris datang ke kelas, omongan kita mah udah beda. Isi presentasi kita, pertanyaan kita, sanggahan kita udah beda. Gitu. Kita udah by teori, udah segala macam menurut data itu. Karena di dalam IO juga nggak buruk-buruk amat gitu ya, ada Betul. misalkan divisi humas dengan orang lain gitu ya, berhubungan, bagaimana caranya ngomong, negosiasi, kan yang dilihat itu substansinya. Terlalu termakan framing gitu. Oke. Keren. Ya, mungkin tadi ingin juga ngutip, emang organisasi itu benda mati ya. Yang menghidupkan organisasi adalah orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Nah, mungkin ini menjadi sebuah kontradiktif yang namanya Gen Z. Gen Z mah kan selalu materialistik, Betul. ingin selalu ada benefit gitu ya, nggak mau misalkan saya mengerjakan sesuatu tapi itu belum pasti gitu. Nah, bagaimana dengan organisasi saat ini gitu? Kalau misalkan organisasi betul tidak bisa menghasilkan soft skill, langsung relasi dan lain-lain, dan itu harus dicari sendiri, bagaimana dengan Gen Z saat ini yang punya pemikiran seperti itu? Ya, saya menonton videonya Raymond Chin sebenarnya. Gen Z ini apa ya? Jujur serba instan. Kita termakan arus teknologi seperti adanya ChatGPT dan lain-lain gitu. Sedangkan dulu orang-orang sebelum kita ke perpustakaan, buka halaman satu-satu untuk mencari sumber citasi segala macam, kita mah buatkan, carikan Para prase sangat mudah gitu. Dan maka dari itu sebenarnya ya itu balik lagi ini semua tergantung mindset maksudnya. Mindset daripada Gen Z itu sendiri, karena ya kalau dikatakan Gen Z itu tidak mau mengerjakan sesuatu yang pasti karena memang perhitungan untung dan rugi Gen Z itu ya dihitung sebelum dia melakukan hal tersebut gitu. Bukan ketika udah melakukan gue untung atau rugi, tapi sebelum kita memutuskan, Gen Z itu sudah menghitung gitu. Itu jadi ya sebenarnya tadi gitu, lu tahu atau enggak manfaatnya, sedangkan lu belum menyelami gitu. Dan buat Gen Z yang pragmatis dan materialistis, kalau kalian mau ikut organisasi yang ada uangnya, nggak usah ikut organisasi, kalian ikut MLM, multi level marketing gitu. Karena organisasi itu justru ngabisin duit, ngabisin waktu, ngabisin tenaga, dan ngabisin pikiran, kalian capek gitu. Jadi kalau kalian mau ikut organisasi yang ngasilin duit, ya mafia, itu mah kayaknya organisasi narkoba. kartel ya. Kartel gitu. Sejak kapan gitu organisasi? Ya ngalamin kan, justru ikut organisasi bahkan sebagai ketua pun masih tetap berkorban gitu. Karena kan kalau berbicara tentang himpunan itu kan organisasi non profit ya, tuh. Ya, betul. Jadi kalau kalian mengharapkannya material, terus profitnya berbentuk ya uang gitu ya, ya itu nggak akan dapet gitu sampai kapanpun. Orang kita juga dapat uang dari kalian nih gitu, dari dari UKT, IUK. Kalian tuh Itu dipotong. masuk, uangnya masuk ke dompet. Eh, Kita tuh maksudnya
organisasi dan kepengurusannya. Ya. Bukan saya mah bukan. Jadi Jadi tahu kalau dia dipotong belasan ribu per kepala. Gitu. Jadi ya non profit lah ya kalau berbicara tentang himpunan. Kalau mau dapat profit ya tadi gitu ya ikutan kartel gitu ya kan. Tanggung juga konsekuensinya gitu ya. High risk high return gitu. daftar 500 untung. Oke. Jadi mungkin ini coba kasih kalimat pengiklanan mungkin ya para agensi. Pengiklanan. Ini meskipun tadi non profit, ngeluarin uang malah ya tenaga, waktu, tapi kenapa sih harus ada organisasi atau harus ikutan organisasi? Boleh dari Ya, kalau dari saya mungkin ya ini mah opini saya pribadi gitu ya. Karena background saya dari IPAI dan di Islam itu mengajarkan bahwa hidup itu harus berjamaah, Oke. teman-teman. film aja. Ya salah satunya dengan cara organisasi gitu. Terus juga tadi gitu ya. Ya memang secara material kita nggak dapat apa-apa, tapi kan balik lagi gitu ya substansinya gitu ya, nilai-nilai yang di dalamnya itu apa. Jadi jangan hanya berbicara tentang uang, kita itu pengalaman itu lebih dari uang lah. Oke. Dan ini juga saya dapat dari teman-teman angkatan atas yang sudah menjadi guru gitu ya kan, karena kependidikanan dan mayoritas tutupnya di guru. Dan beliau itu selalu berbicara bahwa untung cenah ikutan himpunan gara-gara di sekolah tuh ya kita memang mengadakan acara itu ya sama guru-gurunya itu gitu ya. Jadi nggak gagap lah istilahnya, mah nggak gagap ketika ada acara event P5 misalkan ya, P5 dan menjadi panitia itu nggak akan bingung gitu ya divisi acara jadi apa, humas itu bagaimana, logistik itu apa, menyiapkan apa saja, rundown kayak gimana, bahkan ke teknis detailnya itu apa, kan itu diajarkan di himpunan gitu. Jadi memang terasanya jangka panjang ya. Jangka panjang. Betul. Jangan ngira ikut organisasi besoknya dapet, wah, gue jadi bisa public speaking kayak Anies Baswedan. Enggak, sabar gitu. Sabar. Dan kita yang ibaratnya demisioner ngomong masih terbata-bata gitu. Gimana? Pengiklanan mungkin. Ya. Lamun ti urang mah ya. Kalau dari saya mah hakikatnya organisasi itu ada untuk pengorbanan gitu. Organisasi itu ada bukan sebenarnya itu untuk memberikan dampak kepada orang sekitar gitu. Untuk kepada masyarakat lebih. Dan dari dampak yang kita berikan dari sebuah proses yang kita jalani itu dampak jangka panjangnya nanti terasa oleh diri kita gitu. Jadi kalau kalian merasa organisasi itu melelahkan, memang seperti itu gitu. Kalau kalian merasa kalian organisasi itu nggak ada hasil, bisa jadi tujuan kalian tuh salah gitu. Karena saya selama ini tuh menanamkan 3 prinsip. Kalau kamu di organisasi pengen senang-senang, pasti kamu capek. Kalau kamu di organisasi pengen mendapatkan manfaat, kamu bakal dimanfaatkan. Tetapi kalau kamu di organisasi pengen tumbuh, kamu akan cinta dengan organisasi itu sendiri. Jadi ya Itu kata siapa itu? Anda sendiri? Saya itu tadi bangun tidur gitu. Iya, makanya kalau mau kalian dapat benefit segala macam, sense belonging kalian terhadap organisasi dan organisasinya itu merasa memiliki kalian juga gitu. Jadi ya interaksinya jangan satu arah gitu, jangan ketua ke anggota, tapi anggota ketua ke anggota, organisasi ke anggota dan sebaliknya gitu. Jadi janganlah jadi organisasi yang pasif dan jangan pasif lah, intinya di organisasi mah kudu ngabace wae lamun cak urang tangana mah geus we loba bacot kek kumaha. Meskipun jadi red flag. Betul, walaupun katanya orang yang banyak omong di organisasi geus lila gitu. Itu sebenarnya yang enggak boleh ditanam gitu, karena justru dari banyak omong itulah timbul perspektif sehingga jadi ada sebuah perembukaan gagasan, jadinya ya kita sama-sama paham ini, daripada banyak omong di cut terus pada akhirnya nggak temu jalan keluar, buat apa gitu. Tapi itu sering terjadi tuh. Jadi DPM. DPM. Pernah mendapatkan kritik dari adik tingkat ngomong wah ini si Akang kan? Pernah?
Ya, Sebenarnya jangankan yang ketua, jangankan yang DPM, sama-sama manusia normal yang tanpa status apapun, ketika banyak ngomong pasti banyak yang nyinyir gitu. Ya betul. atau jangan-jangan kita juga pas menjadi staff gitu ya, lihat ke angkatan atas si ieu ngomong we gitu. Apakah ini timbal baliknya gitu ya? Kurma ya, Kurma. karma. Karma. Mulai gak nyampe jokes. Karena kalau karma kan saya itu. Ya, Boruto di Boruto lah itu, di Boruto. Oh, ya. Karma. Karma. Ya, Kalau Boruto kan nonton. Boruto. Kalau Naruto nonton. Oke. Ya mungkin tadi menjadi staff ataupun tadi menjadi apa ya, yang pengurus gitu ya di organisasi, jangan pasif dan lain-lain. Gitu. Tapi tentunya kan harus ada pembenahan terkait tentang sistem ataupun wadah dari organisasi ini. Gitu ya. Mungkin kita identifikasi dulu nih. Kira-kira menurut Tum gimana nih? Organisasi yang toksik itu seperti apa? Yang ini teh ya pilihannya dua sih. Kalau toksik kan berarti antara ditinggalkan atau misalkan diperbaiki. Gitu. Yang toksik gimana? Gimana tuh? Ya kalau kita pilihannya kan dua gitu. Ya kalau pilihannya digantungkan kepada manusia lain ya kita mah bagaimana mereka. Tapi kalau pilihannya jatuh kepada kita, ya kita harus memperbaiki gitu pada diri sendiri. Karena gimana ya, kalau dikatakan organisasi toksik itu harus dibagaimanakan, ya justru harus diperbaiki gitu. Karena mau bagaimanapun organisasi itu adalah menjadi tempat tumbuh kita, terutama himpunan gitu. Organisasi itu menjadi tempat belajar dan tempat orang tuh sebenarnya naruh harapan di organisasi. Karena mau bagaimanapun saya selalu bilang lah, selalu menanamkan dalam diri saya, ya organisasi ini sebenarnya nggak boleh terlalu menyulitkan juga para anggotanya. Karena hakikatnya kita juga butuh mereka, mereka butuh kita gitu. Jadi jangan kita tuh menjadikan mereka tuh sebagai kacung lah ibaratnya, sebagai ya pemuas kebutuhan administrasi tanpa tahu sebenarnya mereka tuh apa sih yang mereka rasakan gitu. Jadi ya organisasi red flag atau toxic itu sebenarnya harus diperbaiki dari segi bukan cuma ke manajemennya tapi lebih ke arah bagaimana sistem sih sebenarnya organisasi itu sistem, karena organisasi itu kan berdiri karena sistem gitu. Sistem yang ya entah yang terlalu kaku, yang tidak egaliter dengan mahasiswanya, ya yang tidak melihat bagaimana kondisi mahasiswa saat ini gitu. Dan untuk mahasiswa juga melihat organisasi jangan sebagai tadi profit gitu. Karena sampai kapanpun tidak sulit lah ditemukan mungkin ya. Jadi kalau kalian merasa organisasi itu toksik, kalau kalian mau meninggalkan itu silakan gitu. Tapi dengan catatan satu, kalian jangan memberi hasutan lah ibaratnya ya. Karena siapa tahu orang yang kalian hasut nanti adalah orang yang membawa perubahan. Dan kalau kalian ingin merubah itu organisasi tersebut, ubahlah ke arah yang lebih baik. Bukan ke arah yang tidak dilakukan sebelumnya, tetapi itu malah sama saja gitu, cuma beda versi aja gitu. Jadi organisasi itu harus ngasih branding yang baik, karena mau bagaimanapun psikologi kan mengatur bahwa manusia itu bisa melihat sesuatu hal baik atau buruk itu dari branding itu. Ya makanya organisasi harus kasih impression yang baik ke mahasiswa, ke siapapun itu gitu. Mau organisasi eksternal, internal atau apapun itu, beri branding yang baik. Oke. Tapi itu kan terkadang juga ya hal-hal yang memang tidak bisa kita kuasai. Misalkan nih staff, tentunya kan staff pasti punya keluh kesah, pasti bakal ngomong kan ya ke yang lain atau bahkan ngomong ke yang belum ikutan organisasi. Betul. Nah itu juga jadi bahan pikiran juga mungkin ya buat ketum-ketum ya. Jangan ikutan ini soalnya gini kan ada juga yang spoiler kayak gitu kan ya. Nah, menarik gitu ya, tadi melanjutkan dari Tum Repi, saya jadi teringat dari hadis Arba'in gitu ya. Udah mulai jam 2 malam Jam ini. 2 malam gitu ya. Jadi ya saya kaitkannya dengan dalil yang ini gitu ya. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Jadi ketika kalian melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Tangan di sini itu artinya ya
kalian tuh harus jadi orang yang punya kuasa gitu ya, punya kuasa. Ya itu tadi, jangan jadi anggota doang gitu ya. Kalau kamu melihat organisasi ini toksik, ya udah sok kalian ubah gitu ya sistemnya. Tapi kan mengubah sistem itu harus punya power gitu ya, nggak bisa nggak punya power tapi pengen merubah sistem gitu ya. Terus yang kedua, kalau tidak bisa dengan tangan gitu ya, dengan jabatan, ya tolaklah dengan lisan gitu ya. Terus kalau tidak bisa juga ya tolak dengan hati gitu ya. Nah jadi jangan menghasut sana sini gitu ya. Ya udah we, kalau ngelihat toksik mah ya Allah sing dibenerkeun lah gitunya, kuno bisa gitu ya, sing dibenerkeun. Bisa jadi ya itu tadi kata Revi gitu ya, Tum Revi, bisa jadi orang yang dihasut itu adalah orang yang bawa perubahan nantinya. Tuh, berarti menghadirkan doa juga ini. Doa. Doa juga terkait tentang perubahan. Nah, ini tadi ngomongin tentang kemunkaran, ini apakah di IPA juga banyak kemunkaran juga ini? Subjektif sih ya. Subjektif sih ya. Kalau mungkin ada orang-orang yang berpandangan gitu, ada juga yang enggak gitu ya, tergantung orangnya sih. Tuh. Tapi saya rasa tidak ada. Insya Allah. Insya Allah. Nah, berarti ini sebenarnya dari ketum-ketum minimal udah sepakat ya terkait tentang adapun yang toksik perlu diubah gitu ya, bukan hanya ditinggalkan. Karena memang hidupnya pun di situ kan ya. Betul. Gitu. Kayak misalkan saya pun pendidikan geografi, karena hidupnya di geografi berarti kan ada tanggung jawab juga di geografi kayak gitu. Ya mungkin kayak gini itu bisa berlangsungnya, bisa jadi bagusnya organisasi itu tentunya karena sebuah cita-cita, karena sebuah harapan. Karena kalau misalkan ya anggaplah diri yang kecil tentang diri kita sendiri, kalau misalkan tidak punya cita-cita dan tidak punya harapan, maka ya let it flow gitu ya. Mau makan silakan makan, kalau mau mainnya main, karena tidak ada suatu target yang ingin dicapai. Tentunya organisasi juga kayak gitu kan ya. Jadi, nah ini ingin membicarakan tentang ekspektasi gitu ya. Sebenarnya ekspektasi organisasi di zaman ini yang memang yang relevan gitu ya, dan juga menjadi sebuah harapan dari kawan-kawan itu seperti apa? Hei, mana tuh Revi? Ya, kalau dari saya mah sebenarnya kalau ekspektasi soal organisasi, jujur saya teringat pengalaman saya ketika ikut suatu kegiatan kaderisasi, di mana di situ tuh membicarakan tentang organisasi tertentu gitu. Di situ ada sesama peserta yang afirmasi dengan pemateri lah. Afirmasi, ya sangat disayangkan orang-orang sekarang sangat takut, sangat skeptis dengan suatu organisasi ABCD segala macam. Sebenarnya saya salah sih di situ, saya nggak ngomong gitu. Ya sebenarnya saya katakan seperti inilah. Justru orang-orang takut itu karena itulah yang orang-orang lihat, karena orang-orang pun termakan framing gitu. Artinya organisasi kalian gagal membangun branding gitu. Brandingnya apa? Karena organisasi yang kalian lakukan, organisasi yang kalian jalankan tidak sesuai dengan nomenklatur ataupun nama dari organisasi tersebut. Seperti contoh, himpunan yang dianggap rumah tidak menjadi rumah, tempat yang aman. Terus organisasi yang mengatasnamakan suatu identitas tidak mewakili identitas tersebut. Ya kalau saya nggak mau cari aman mah, saya bilang aja misal organisasi yang membawa identitas agama tetapi perilakunya tidak agamis gitu. Punten sanes kumaha ya mah. Udah ketebak dong. Ya Lanjut. Karena saya lihat gimana ya, justru kayak itu kok bawa agama tapi kok begitu gitu. Karena saya pun teringat perkataan guru saya di madrasah gitu. Perkara baju ini dilipat-lipat perempuan sampai sini, kan itu sudah aurat ya, bener kan ya kata guru saya. Kalian ngapain sih kayak begitu? Terus kata guru saya di terakhir, emang kalian nggak malu menyandang siswa sebagai siswa madrasah tapi kalian berperilaku seperti itu? Saya langsung mikir, iya juga ya gitu. Karena saya katakanlah harusnya, apakah kalian tidak malu kalian ketika kalian mengikuti suatu organisasi tertentu apapun itu, tetapi kalian perilakunya tidak mencerminkan daripada organisasi yang kalian ikuti gitu. Karena ya kalau kayak begitu pun orang-orang yang tidak berorganisasi berhak memberikan perspektif bahwa lo berorganisasi itu dengan tujuan kepentingan, bukan untuk tumbuh ataupun menumbuhkan organisasi itu untuk ke arah yang lebih ideal gitu lah katakan. Makanya
ekspektasi saya punten kepada para organisatoris Di luar sana. di luar sana ataupun di dalam situ dan sana, bungkus organisasi kalian itu dengan hal-hal yang bisa diterima dengan persepsi publik gitu, dengan persepsi ya bukan dengan persepsi diri kalian saja gitu. Ingat bahwa apa yang kalian lakukan itu bukan berdampak kepada diri kalian sendiri, tapi berdampak kepada organisasi kalian. Bisa jadi orang-orang di organisasi kalian yang tidak melakukan kemungkaran jadi ikut terframing, terlabeling ataupun terstempelisasi. Ya, betul. Setuju. Jadi orang tuh sering pukul rata, jadi kasihan Ya, lah ya. gitu. Apapun yang kalian lakukan itu bisa jadi mewakili umat lah katakan. Padahal mah kan cuma oknum. Cuma oknum ya kayak polisi. Editor, bener. Bener, editor. Gak apa-apa. Polisi di itu apa sih di Zimbabwe? Iya, editor. Zimbabwe. Oh, polisi Zimbabwe. Iya. Yes. Ketutupan. Gimana tuh? Sepakat sih ya terkait yang tadi dibicarakan oleh Tum Repi. Ya intinya mah kalau ekspektasi saya pribadi gitu ya buat organisasi-organisasi ya hiduplah selayaknya organisasi itu gitu ya. Kan ada tujuan mungkin ya. Tujuannya mungkin di ADART-nya mah mulia, tapi kan pada prakteknya melenceng mungkin ya. Yaitu segera insaf lah dan sadar gitu ya bagi anggota di dalamnya gitu ya. Jadi kalau meren ya Kalau meren gitu ya. Meren Manawi. kalau ini mah organisasi ketua-ketua yang terdahulu mungkinnya yang udah meninggal, yang pendirinya lihat organisasinya sekarang meren cerik gitu ya. Oke. Karena tidak sesuai teh gitu ya. Ekspektasinya di dulu organisasi itu tuh dibuat untuk mencerdaskan bangsa mungkin ya, untuk menegakkan ya prinsip keislaman mungkin. Iya. Karena saya dari PAI. Betul, malah jadi organisasi nambang ya. Nah, Ya, ya. nah itulah. Jadi Kami bebas ya, ya Allah. Jadi Ya. dikritik juga. oke, jadi diperbaiki gitu ya terkait kehidupan berorganisasinya, jangan sampai ya oknum yang melanggar tapi yang dicap itu seluruhnya gitu. Kasihan sih benar. Kasihan Ya. gitu. Tadi berarti kan secara ringkas mah membicarakan tentang motivasi, orientasi dan ekspektasi gitu ya. Nah, ini kan memang menurut orang kenapa ini menjadi sebuah topik yang dibawakan ke sini itu menjadi sebuah hal yang penting pisan gitu. Kenapa penting pisan? Karena berbicara tentang mahasiswa maha dong gitu ya. Maha. Berarti kalau siswa mah orang yang terpelajar, mahasiswa mah lebih dari orang-orang yang terpelajar itu gitu ya. Karena kan fun fact-nya juga kan hari wajib pendidikan dia berapa tahun tuh? 12 tahun. 12. Kalau kuliah berarti kan tidak termasuk ke dalam 12. Betul. Berarti kan kuliah adalah sebuah pilihan Opsional. opsional. Boleh kuliah, boleh enggak gitu. Atau kebijakannya sekarang udah berubah? Masih Kuliah sama. wajib enggak? Masih wajib bagi yang Mampu mampu. Sunah muakad. Sudah muakad betul. gitu. Berarti kan adanya perkuliahan, dunia perkuliahan itu adalah suatu hal yang kita pilih. Ya. Jadi kan yang namanya pilihan mah menanggung resiko sendiri gitu. Beda dengan tadi sekolah 12 tahun wajib. Kita mah ya mengikuti gitu kewajiban tersebut. Nah, wajibnya kalau nggak dilaksanakan kumaha tuh Dosa. dosa. Gitu. Berarti ada anak-anak yang di sana di luar nih yang nggak sekolah, putus sekolah, dosa siapa tuh? Dosa. Ya, sesuai dengan undang-undang negara wajib. Berarti yang nggak kuliah mah kan nggak dosa ya, nggak dosa. Nggak dosa. Gitu. Ya mungkin ikut menguatkan gitu ya apa organisasi menjadi hal yang sangat penting karena kalau menurut sejarah makanya suatu hal perubahan itu kan dimulai dari penghimpunan masyarakat gitu ya, orang-orang gitu ya, kemudian membuat sebuah perubahan begitu, sehingga yang namanya organisasi itu bisa tumbuh berkembang kalau ada tujuan gitu. Kayak contoh mau ngasih contoh apa nih? Bebas. Dari sosial kan pasti ada ya, contoh menghimpun masyarakat, kemudian punya cita-cita, kemudian bikin ekspektasi
Ada kan? Ya, kalau kita mah pengen cerdas dalam hal sosial aja gitu. Ya gitu. Dari IPA pasti ada juga kan? Kalau ini bersosial berarti saya beragama gitu ya. Maksudnya saya nggak beragama gitu. Enggak, bukan gitu. Saya berlingkungan. Berlingkungan Berlingkungan. sesuai fokusnya masing-masing. Ya, Masing-masing. kita sama-sama berkorelasi lah. Betul, betul, betul. Sama-sama SPD. Iya. Sarjana Ya. pamere dosen. Ya mungkin gitu ya. Jadi obrolan pada saat ini mungkin ini udah sebagai penyemangat gitu ya. Jadi sebenarnya ini saklek gak sih orang-orang itu harus mahasiswa itu harus ikut organisasi? Menurut Tung. Jangan main jawaban aman gitulah. Tuangkanlah. Harus Wajib gak sih? Wajib. menurut saya gitu Ya. ya. Ya wajib sih menurut saya mah. Wajib. Oke. Karena ya beda gitu ya di lingkungan sekolah gitu ya, SMA, SMP, SD dengan lingkungan kuliah itu beda gitu ya. Pun juga ruang lingkup organisasinya juga beda gitu ya, arahnya kemana. Menurut saya mah wajib, dan ada iya gini quotes anu didiklah pemerintah dengan organisasi tinggal naon gitunya pokoknya mah. Dideklar rakyat dengan organisasi, dideklar, lawannya ya. pemerintah dengan pengetahuan. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah gitu Iya. ya. Ya, searching lagi ya. Searching lagi lah ya teman-teman. Wajib jadi Didiklah rakyat dengan organisasi kalau nggak salah. Iya. Jadi ya bagian itunya. heeh. Ya jadi wajib lah organisasi mah. Pemerintah dididik dengan sawit. Sawit juga ada daunnya. Jangan lupa. Kedepannya kita harus tanam sawit di Papua. Gimana ini perspektif Geo? Perspektif Geo gimana ini? Dalam kecerdasan ekologis tuh itu bodoh, itu orang bodoh yang begitu gitu. Itu tanggal berapa itu? Tanggal 13-an kayaknya. Ya. Jagalah lingkungan. Blah. 3 hari kemudian kita harus tanam lebih banyak. Jujur itu termasuk 3 ciri orang munafik tuh ada di orang yang seperti itu. Ketika dia berbicara, Dia maksudnya Yang di Zimbabwe. Zimbabwe, di Madagaskar, karena Madagaskar dulu kan deforestasinya gede Oh, gitu. Iya, Jadi Indonesia nanti- mah hutannya masih banyak. jadi ini nanti judulnya berorganisasi di luar Indonesia gitu ya. Jadi pokoknya ini bukan di Indonesia lah Jadi ngomonginnya. kita HMLN kok, Himpunan Mahasiswa Luar Negeri. Oke, iya. Terima kasih sudah mengamankan ya. Oke. Gimana tuh? Saklek? Harus? Enggak. Kalau saya gini, kalau saya back to perspektif, kembali kepada pilihan. Saya selalu bilang gini ke mahasiswa, bahkan ke diri saya sendiri mungkin, kalau kamu tidak memilih suatu pilihan, maka kamu harus bagus di pilihan yang kamu pilih gitu. Tapi kalau kamu nggak berorganisasi, kamu harus berkembang di lingkungan lain yang kamu pilih gitu. Jadi jangan sampai kamu menolak organisasi, tetapi kamu pada akhirnya masih di situ-situ saja, masih dengan sikap dan perilaku yang sama gitu. Dan kalaupun kamu ikut organisasi, ya kamu harus lebih berkembang gitu. Jadi kalau dikatakan saklek atau tidak ya itu mah ranahnya masing-masing. Tapi kalau bagi diri saya mah tidak kuat tidak berorganisasi. Karena pengen ngobrol wae hayang ngawangkong jelmana gitu. Kongres gitu. Beres-beres gitu. Nah, baik lagi itu ya sesuai kebutuhan juga. Jadi organisasi itu tidak hanya himpunan mahasiswa kan? Betul. Ada UKM gitu ya, unit kegiatan mahasiswa itu kan juga organisasi. Jadi silahkan kalian kalau tidak mau ikutan himpunan ya silahkan cari organisasi lain yang mendukung kebutuhan kalian. Ada Lintar, ada apa lagi gitu. Gentra pala, Ada iya, Gentra Pala, ada gitu. jantra. Jadi kalau kalian suka balapan, ikut organisasi yang suka balapan gitu. Jadi jangan kalian balapan di tempat organisasi yang orang nggak balapan. Kadang tuh begitu, salah kaprah. Jadi ya organisasi itu udah menciptakan lingkungan, sementara kalian kekeh gitu dengan basic kalian yang sebenarnya tidak ada di organisasi tersebut. Bukan salah organisasi, tapi kalian salah tempat. tempat. Gitu. Jangan kalian suka mancing ikut organisasi masak gitu. Nah,
Tapi bisa nyambung itu. Iya, bahasa Inggrisnya masak, Cooking. cook. Kalau masaknya 6 kali, kukuku. Saya tidak expect ke sana ya, teman-teman. Ya, menarik. Mungkin saya juga ingin berpendapat ya terkait tentang organisasi. Saya sebenarnya setuju, wajib. Silahkan saja, saya menghargai. Iya. Mah. Kenapa wajib? Tapi tadi udah dijelasin karena Iya. organisasi itu bukan hanya tentang himpunan. Enigma misalkan. Enigma ya contohnya. Dan sebenarnya kan hakikat nama semua manusia juga berorganisasi nggak sih? Betul, keluarga juga organisasi. Keluarga kayak gitu. Bahkan sekup kecil lah tentang diri kita sendiri. Organ Terdiri dari banyak apa ya, sebutannya? dari sel ke jaringan, dari jaringan ke itu. Gimana sih? Geo? Oh enggak ya, beda. Biologi itu mah bukan geologi. Beda. Ya, jadi ini nama kan tetap gitu ya, harus berorganisasi, apalagi manusia itu makhluk sosial ya. Anak IPS banget kan manusia tuh. Sosial banget. Nah, gitu. Jadi perlu gitu karena nggak bisa hidup sendiri mah gitu ya. Iya, betul. Gitu. Karena kalau sendiri itu bawaannya pengen menjurus ke hal-hal yang negatif, misalkan sholat nggak berjamaah kan itu lebar gitu ya. Tapi kan nggak negatif, yang kan? di organisasi kalau udah ajan tetap rapat. Pending dulu kalau bisa. Pending dulu ya. kalau Ya, bisa. contohnya tuh ada organisasi di UPI kok. Ya. Yang kalau ajan tuh jam 12 udah sebelum ajan itu pending gitu. Bahkan ketika menjalankan bisnis pun ketika sudah ajan laki-lakinya langsung suruh berjamaah itu. Itu yang selama ini tuh dijauhkan gitu. Memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan yang lain gitu. Makanya kayak orang-orang selama ini lihat organisasi itu politik banget segala macam gitu karena mungkin organisasinya itu memisahkan hal-hal yang berbau agama terhadap politik gitu. Padahal seharusnya seharusnya antara apapun itu dengan agama ya jangan dipisahkan gitu lah. Ibarat lu punya agama ya lu harus primordial sama agama lu harus bangga, harus pride gitu sama agama lu, bukan jadi ekstremis atau teroris, bukan gitu. Tapi ya lu harus bersikap itu berdasarkan agama lu, berpolitik dengan agama dengan cara-cara yang diajarkan oleh suri tauladan lu semua gitu. Jadi jangan dipisahkan lah gitu. Menarik. Ini kayaknya ketua ini sangat beriman banget. Ya semoga seperti itu. Oke, ya. Sebenarnya kalau dilanjut mah panjang bisa tuh. Panjang, jam 3 ge gak bakal selesai. Iya. Tapi kan yang nonton juga pasti males atulah nonton berapa jam gitu. Ya. Jadi mungkin segitu aja ya obrolan tentang kita. Kata-kata terakhir lah. Kata-kata terakhir. Jangan terakhir atuh. Apa tuh? Bisi pae. Bisi pae. Apa tuh ya kalimatnya ya? Penutup lah. Kalimat penutup. Closing statement. Closing statement. Nah, boleh siapa dulu? Closing statement. Boleh host dulu. Ini host kita. Saya mah host yang punyanya lah. Mungkin dari saya ya. Ya. Ini saya mengutip dari kakak saya gitu ya, kakak berorganisasi saya gitu ya, Pak Sidik. Jadi beliau Halo Pak Sidik. Halo Pak Sidik. Kalau menonton ini jangan pakai hak cipta gitu ya, kata-katanya saya pakai. Jadi beliau itu selalu closing statement ini seperti ini. Teruslah tumbuh, teruslah belajar, teruslah mencari dan mengabarkan kebenaran serta menghidupi kehidupan. Jadi kita itu harus senantiasa tumbuh gitu ya, belajar. Terus ketika kita mendapatkan kebaikan, ya disebarkan kebaikan itu tuh. Jangan didiamkan sendiri. Dakwah gitu. Oke. Dakwah. Sip. Bagaimana dari PIPS? Ya, kalau dari saya buat teman-teman di luar sana, siapapun itu, yang tua yang muda, jangan berhenti untuk berbicara. Jangan takut salah, jangan takut beda gitu. Kebanyakan di antara kita beda itu dianggap tidak benar. Beda itu menjadi sebuah ketidaknyamanan gitu. Karena selama kita berbeda itu adalah sebuah kebenaran, maka kita harus berada di jalan itu gitu. Jangan melakukan suatu hal karena rame gitu. Karena rame, karena banyak yang menjalankannya, tetapi kamu tidak mengetahui hakikatnya apakah itu benar atau salah. Kamu berhak untuk menjadi satu di antara 1000 kalau itu benar dan itu baik bagi kamu. Itu. Oke, mungkin segitu aja
konten dari kita mungkin nanti harapannya terus terbangunnya obrolan-obrolan gitu. Kalau kata anak ilkom ilmu komunikasi Ilmu komputer dong. Ikom. Ikom ilmu komunikasi katanya mah komunikasi yang sukses adalah komunikasi yang berlanjut. Betul. Sehingga ya harapan besarnya mah terus terbangun gitu ya, nuansa-nuansa atau budaya-budaya diskusi seperti ini gitu ya. Karena ini tuh udah seret mungkin ya di ranah mahasiswa tuh Ya, ya. full seret. Ya mungkin segitu ya, kalau dilanjut lagi panjang lagi ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciao.